Back again with me, Puspa. So, in this video, I will format a paper. Oke guys, kembali lagi bersama aku Puspa. Di video kali ini, kita akan memformat sebuah makalah. Ini ada satu makalah yang belum diformat. Jadi, kita ditugaskan untuk memformat makalah ini. Nah, format makalah ini harus sama persis seperti makalah ini. Sebentar. Oke. Seperti makalah ini ya. Ini contohnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video cara memformat makalah. Nah, di sini aku sudah menambahkan logo sekolahku yaitu SMK TI Bali Global Singaraja. Lalu telah mengganti ini menjadi namaku yaitu Niloy Puspawati. Oke. Kemudian sebelah sini juga sudah aku ganti. Oke. Yang pertama aku akan memformat halaman judul terlebih dahulu. Save enter. Habis itu nasional bagi. Sebentar, kita lihat lagi contohnya. Oke. Ketahanan nasional di sini ya, save enter. Lalu ini kita bawa ke tengah menggunakan Ctrl E. Kemudian lanjut kita Ctrl B agar teksnya itu menjadi tebal. Agar teksnya menjadi tebal ya. Oke, lanjut. Di sini kita atur halaman judul ini kita pakai heading 1 ya. Heading 1. Oke, dan nah untuk halaman judul ini nih kita ubah warnanya menjadi putih ya. Nanti aku akan jelaskan kenapa sih aku rubah warnanya menjadi putih, tapi itu nanti. Oke. Ini kita atur jaraknya ya. Atur jaraknya jadi 1,5. Habis itu kita remove space. Nah, sudah. Oke, lanjut kita sesuaikan gambarnya. Nih, pakai ini. Bawa ke tengah ya. Oke, udah. Lanjut di bagian nama penulisnya. Ini kita untuk rata tengah itu kita bisa gunakan shortcut keyboard Ctrl+C. Ctrl+E maksudku, mohon maaf. Lalu kita tebalkan menggunakan Ctrl+B. Kemudian kita atur jaraknya yaitu 1,5. Itu kita remove space. Nah, oke. Kemudian lanjut di prodi pendidikannya ini. Ctrl E terlebih dahulu, lalu Ctrl B, lalu atur formatnya, lalu atur posisinya. Oke, kita biar. Oke, untuk halaman judul sudah jadi. Ini kita turunin dikit. Sudah ya untuk halaman judul. Selanjutnya kita ke kata pengantar. Di kata pengantar ini kita gunakan heading 1 juga. Oke, lanjut. Nah, tadi kan aku udah pakai heading 1 nih. Sebelumnya heading 1-nya itu cara ngedit heading yaitu tinggal klik kanan pada mouse lalu modify. Di sini kalian bisa edit, bisa sesuaikan ya
sesuaikan mau menggunakan teks apa, ukuran hurufnya berapa, terus apakah teksnya mau tebal, miring, ataupun berisi garis juga bisa. Lalu mau menggunakan rata kanan, rata tengah, rata kiri, ataupun rata kanan kiri. Bisa diatur di headingnya. Oke, lanjut. Kemudian di bagian teksnya ini aku mau blok dulu semuanya. Lalu aku mau pakai dia rata kanan kiri. Tinggal Ctrl C plus C. Oke, lalu kita atur jaraknya. Kita gunakan 1,5. Lalu remove. Oke. Ini juga antara bab dan ini kita atur 1,5. Oke. Sudah. Nah, untuk ini nih, untuk bagian Singaraja, untuk bagian nama penyusunnya ini, kita cukup blok. Habis itu kita geser rulernya. Ya, ya, ya. Nah, sini. Oke. Oke, ini kayak jaraknya terlalu jauh. Nah, mungkin 2 kali saja sudah cukup. Juga kita geser lagi dikit ya. Oke. Sesuaikan lagi. Oke, sudah. Oke. Untuk kata pengantar sudah, lanjut. Daftar isi kita gunakan heading 1 juga. Nah, untuk daftar isi kita edit nanti ya. Kita lanjut ke bab 1 terlebih dahulu. Nah, di bab 1 ini kita menggunakan heading 1 juga. Tuh, habis itu kita shift enter. Oke. Kemudian untuk latar belakangnya ini kita buat dia sebagai subbabnya, jadi kita menggunakan heading 2. Oke. Heading 2. Lalu setelah heading 2 lalu kita isi di sini, kita lihat ya di makalahnya ini di setiap subbabnya itu, nah di sini 1.1 latar belakang. Oke, mari kita buat. Pertama kita blok, lalu ke bagian paragraf, lalu ke numbering. Sini kita boleh custom ya, lalu David new number format. Ini kita custom, itu kita tinggal tambahin 1. Dulu 1 titik, habis itu kita pilih nomor 1, 2, 3. Oke, dan ini tinggal di oke aja, maka dia akan otomatis menjadi 1.1. Lalu kita rapikan ya, agar dia tidak terlalu menjorok ke dalam ataupun terlalu menjorok ke luar. Jadi rapikan gitu. Oke. Nah, udah. Kemudian untuk teksnya, kita blok dulu semuanya. Semuanya. Habis itu Ctrl C, lalu kita atur jaraknya 1,5, lalu kita remove. Oke. Sudah. Lanjut bagian ini kita gunakan heading 2, lalu kita format painter yang ini agar mau mengikuti 1.1, lalu yang ini agar mau 1.2 pakai format painter. Oke, sudah. Ini Ctrl C. Oke, sudah. Nah, yang ini kelihatan sekali bukan? Kayak ini berbeda.
teksnya. Jadi kita ubah dulu. Ini menggunakan Times New Roman. Setelah itu ukuran formatnya 12. Oke, habis itu ini kita remove dulu ya, biar jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, itu di-remove. Oke. Itu semua jaraknya ini udah 1,5 ya. Oke. Habis itu tujuannya ini kita isi heading 2. Habis itu di sini di 1.2 kita format pattern, lalu di tujuan kita, nah maka dia akan menjadi 1.3. Oke, lanjut. Oke, ini kayaknya ada gini lebih ya. Kita kontrol V. Oke, kita hapus dulu bagian yang lebihnya. Nah, ini. Sebentar. Nah, sepertinya tuh di sini nggak ada. Sini ya. Control Enter. Sebentar. Oke. Taruh di sini. Lalu Control Enter. Sudah. Sebiasa untuk babnya kita gunakan heading 1. Lalu sebentar. Ini kita gunakan heading 2. Sebentar, dia ikut ya. Heading 1. Oke. Nah, karena kita sudah ada di bab 2, berarti otomatis subbab ini harusnya menggunakan 2.2. Oke, jadi kita blok dulu, kita custom dulu ya. Sini itu kita cari 2.2. Nah, kita pakai yang ini. Oke. Selanjutnya kita atur lagi ya. Biar dia mau sesuai. Atur. Oke, ini nah, dah. Ini terlalu jauh ya. Kita ulang coba menggunakan ini. Nih. Oke. Cet. Sebentar ya kawan-kawan. Sebentar, kita ulang lagi. Sampai mau benar dia. Oke. Nah, sudah mau. Lanjut. Biasa kita rapikan teksnya. Ctrl J. Lalu atur jaraknya. Kita lihat lagi contoh makalahnya. Sabar. Di bab 2 ya. Oke, unsur dan bla bla bla. Oke. Nah,
Jadi ini tuh isi jarak ya teman-teman. Nah, seperti itu juga. Oke, sudah. Ctrl C. Oke, sudah. Lanjut ke unsur-unsur ketahanan. Ini juga gunakan heading 2. Lalu yang di atas ini 2.1 kita ingin format painter, bawa ke bagian ini. Oke, sudah. Nah, kita lihat lagi nih. Di sini, di unsur ketahanan nasional atau di bagian 2.2, bisa lihat di sini ada strip-strip seperti ini. Nah, cara membuat format seperti ini cukup mudah. Ini sebelum itu kita atur ini dulu ya. Ctrl J, jaraknya 1,5. Oke, sudah. Nah, untuk membuat strip seperti itu, kita taruh kursor di depan muka, lalu isi strip, lalu spasi. Otomatis dia akan menjadi seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk ini. Untuk lakukan hal yang sama pada setiap teks. Oke, kita lihat sampai mana dia? Sampai ketahanan nasional. Nah, ini kita remove 1,5, kita remove. Oke, sudah. Lanjut di bagian ini juga, kita gunakan heading 2. Lalu format painter yang ini kita pakaikan di sini. Oke, 2.3. Lanjut di sini seperti biasa teman-teman, kita ini dulu Ctrl C, habis itu ini jaraknya 1,5. Udah. Lanjut di bab ketiga, kesimpulan. Heading 1, setelahnya Shift Enter. Oke, kita formatting 1,5. Oke, sudah. Lanjut ke teks terakhir, yaitu daftar pustaka. Di daftar pustaka juga menggunakan heading 1. Lalu ini kita agak buat menjorok ke depan ya. Mungkin segitu. Ini juga. Oke. Sudah. Oke, ini sudah semuanya. Kita perbaiki formatnya ya. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan penombran. Nah, seperti di sini nih. Setiap halamannya itu berisi nomor. Dan di dalam makalah ini ada 2 jenis nomor, yaitu menggunakan nomor Romawi
seperti ini, dan juga angka biasa seperti ini. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita ke bagian, kita klik saja 2 kali di atas ini. Oke, sudah. Kita ada di bagian header dan footer. Di sini kita pilih di page number. Nah, karena kita akan mengisi nomornya pada bagian bawah, kita pilih bottom of page. Lalu kita custom. Nah, kita pakai yang ini. Oke, karena di halaman judul sampai dengan daftar isi yaitu menggunakan angka Romawi, jadi kita bisa edit di sini. Ke page number lagi, lalu format page number. Nah, di sini kita di number format kita ganti menjadi Romawi. Lalu tinggal oke. Otomatis ini semuanya akan menjadi penambarannya itu menjadi penambaran Romawi ya. Oke, nah bagaimana caranya agar dari halaman judul sampai daftar isi Romawi, sedangkan untuk bab 1 dan seterusnya itu menggunakan penomoran biasa. Nah, jadi caranya cukup mudah teman-teman. Pertama, kita ke daftar isi terlebih dahulu. Daftar isi. Kemudian kita enter. Lalu kita ke menu layout. Di sini kita ke bagian break. Lalu kita isi yang namanya next page. Oke. Sudah? Ini kita hapus aja ya. Mohon maaf. Ini kita coba lihat home. Nah, kita taruh di bawah. Oke. Sudah. Kemudian yang ini kita hapus dulu. Kita hapus break-breaknya ya. Nah, ini jadi karena kita isi namanya section break, nah maka ini akan menjadi yang halaman judul sampai dengan daftar isi akan menjadi section 1, sedangkan bab 1 dan seterusnya akan menjadi section 2. Nah, disinilah kita akan mengubah penambarannya. Oke, kita rubah. Sini kita blok, lalu kita ke page number, kemudian format page number, kita rubah ke angka. Nah, lalu start. Lalu kita mulai dari 1. Tinggal klik OK. Nah, maka bab 1 dan seterusnya akan menjadi angka biasa. Oke, jika dilihat-lihat lagi di sini, kita lihat di sini di halaman judul tidak berisi yang namanya nomor halaman. Nah, cara menghilangkan nomor halaman di halaman judul itu cukup mudah. Kita ini klik 2 kali, lalu di sini ada yang namanya different first page. Kita tinggal centang ini.
maka otomatis nomor di halaman judul tidak terlihat, tapi di halaman lainnya masih tetap terlihat. Seperti ini. Oke, lanjut kita ke pembuatan daftar isi ya, teman-teman. Sini daftar. Lalu, untuk membuat daftar isi otomatis, kita ke menu reference. Setelah di menu reference, kita pilih di table of content. Nah, di sini ada beberapa daftar isi yang bisa kita gunakan. Aku akan menggunakan automatic table nomor pertama. Oke. Maka di sini akan terisi otomatis daftar isinya. Nah, ini tinggal hapus saja. Nah, misalkan nih kita menambahkan subbab baru. Terus bagaimana sih cara agar subbabnya itu terlihat di daftar isi? Kita tinggal update table, lalu update editor table, tinggal pencet. Maka subbab baru yang kita tambahkan di lembar kerja ini akan otomatis ditambahkan di daftar isi. Oke, kita lihat referensi makalahnya. Kita lihat, halaman judul sudah, kata pengantar sudah, daftar isi juga sudah, cara mengisi halaman judul juga sudah, isi heading 1, heading 2 juga sudah. Oke. Berarti ini tinggal dirapi-rapiin aja ya. Pustaka juga udah, 3 juga udah. Nah, maka ini adalah hasil akhir. Sebelum. Ini terlalu jauh jaraknya. Kita rapi-rapiin dulu. Masih terlalu jauh. Move aja ya. Nah, kita lihat-lihat lagi. Udah. Biar semuanya itu rapi ya teman-teman. Benar-benar rapi. Oke. Udah rapi nih. Oke. Sudah. Ini juga udah. Kata pengantar. Ini juga udah. Okay, that's all from me. I hope this video is useful for you. Thank you. Bye guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Sekali lagi terima kasih.